Saya atas nama Georgius Rahmat. Saya ingin menjelaskan materi mengenai iptek di bidang hukum. Perkembangan iptek pada saat ini membantu kehidupan manusia hampir di dalam segala bidang. Teknologi konvensional mulai dari tinggalkan, dan manusia beralih menggunakan teknologi baru yang lebih praktis, mudah, dan tidak banyak membutuhkan waktu dalam penggunaannya. Seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan, berbagai macam penyakit masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera. Dalam hal ini, tentunya perkembangan iptek mempengaruhi bagaimana perkembangan hukum tersebut. Untuk itu, mari kita bahas mengenai dampak positif dan negatif iptek dalam bidang hukum. Simak ulasannya di bawah ini. Dampak positif iptek di bidang hukum. Beberapa dampak bisa kita lihat di kehidupan masyarakat, terkhususnya dalam bidang hukum yang sering kita jumpai, yaitu 1. Perkembangan iptek di dalam masyarakat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi dan hukum. Perkembangan iptek yang hadir di dalam masyarakat memberikan kemudahan, salah satunya kemudahan dalam mengakses informasi seputar hukum. Masyarakat dapat mencari di situs hukum terkait apa yang mereka perlu tanpa harus bertanya kepada pihak lain. Misalnya, kita ingin mencari tentang pasal-pasal tentang HAM, kita harus perlu bertanya Komnas HAM. Cukup mencari di website, semuanya akan beres. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Tentunya, perkembangan iptek memberikan kemudahan dalam menjalin kerjasama. Contohnya Indonesia yang bekerjasama dengan negara Laos dalam bidang hukum. Indonesia serta Laos memiliki persepsi yang sama dalam mengembangkan kerjasama, khususnya dalam memperkuat supremasi hukum, sistem hukum, dan infrastruktur hukum. 3. Perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Penggunaan teknologi perangkat cerdas dari ponsel pintar hingga tablet dengan pertimbangan efisiensi dan keserbagunaannya. Alat-alat ini dapat membantu aparat penegak hukum melaporkan laporan insiden secara tepat dan cepat dan nirkabel, mengambil foto, mengakses catatan polisi, mendapat informasi basis data kejahatan negara, dan banyak lagi. Pada dasarnya, teknologi ini memungkinkan personel penegak hukum itu mengambil data yang diperlukan secara tepat dan efisien di mana saja. 4. Penegak hukum dapat dengan mudah memantau dan dapat cepat tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Terlepas dari perkembangan teknologi, kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional tetap terjadi di masyarakat. Pencurian, perampokan, penyelundupan, dan penggunaan narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan merupakan hal yang sering kita baca atau didengar di beritanya di berbagai media massa atau media sosial lainnya. Tentu penegak hukum akan cepat tanggap melihat kasus yang beredar di media tersebut, sehingga permasalahan yang timbul tentunya akan segera ditanggapi. Dampak positif lainnya adalah membantu menguatkan supremasi hukum. Yang kedua, membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat. Ketiga, meningkatkan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang keempat, membantu menyiarkan kebijakan aturan dari pemerintah para rakyat secara luas. Yang kelima, menguatnya regulasi. Yang keenam,
memperketat pengaturan berlandasan hukum. 7. Membantu terkuaknya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat. 8. Media bagi rakyat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum. Dampak negatif iptek di bidang hukum. Beberapa dampak bisa kita lihat di kehidupan masyarakat, terkhususnya dalam bidang hukum yang kita sering jumpai, yaitu 1. Banyaknya kejahatan di dunia nyata, dunia maya atau cybercrime, mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Dapat kita lihat bahwasannya kejahatan di dunia maya memang sangat merugikan bagi kita. Di bidang hukum dapat kita lihat ketika hacking terjadi mengambil data-data pemerintahan, tentunya akan merugikan banyak pihak. 2. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Munculnya berita-berita yang tidak benar mengenai hukum di Indonesia tentunya dapat membuat disintegrasi terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya para provokator akan membuat orang terpengaruh sehingga masyarakat yang merasa itu benar akan membuat kerusakan, baik itu kerusakan secara kecil maupun skala besar. 4. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. 5. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan pencaturan politik. Yang kedua, DSI di bidang ekonomi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jika dilihat pada saat sekarang, ini perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara, karena dengan berkembangnya teknologi informasi, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasakan berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara berkembang sebelumnya. Saat sekarang, jarak dan waktu bukanlah berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasnya. Dampak positif, teknologi yang berkembang pesat, baik teknologi informasi, komunikasi, maupun transportasi, sehingga orang dapat berhubungan melewati batas-batas negara. Lebih lanjut, dampak positif teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung di selera individu dapat dipenuhi, dan yang lebih penting konsumen tidak perlu pergi ke toko.
4. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menunjukkan pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. 5. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi, mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Manfaat lainnya antara lain: 1. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 2. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. 3. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. 4. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang kelima, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 6. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 7. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorang. 8. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Dampak negatif. Dampak negatif di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi, yaitu antara lain pembajakan semakin gampang dibuat dan ini mempengaruhi pendapatan pembuat atau penggiat seni Indonesia. Selain itu, beberapa dampaknya adalah terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga lahir generasi yang secara normal mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. 4. Dengan adanya jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. 5. Resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa jangkal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.